Hai, jumpa lagi dengan saya di sini dalam cara resep. Oke sayang, hari ini saya akan membuat sate padang ya. Dimana sate padang ini tentu saja membuatnya tidaklah begitu mudah, tapi tentu saja kamu pada suka. Oke, check it out, jangan di skip. Yuk. Oke, ini adalah bahan-bahan dari sate padang ini, dan di sini saya pakai saja, bukan tidak pakai blender ya. Jadi saya tumbuk dulu dengan batu lado, yaitu bahan-bahan yang untuk ditumis, yaitu bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, dan ini ada laos. Jadi laosnya saya pakai aja yang bubuk ya, karena menurut saya jauh lebih praktis. Dan ini saya tambahkan cabai kecil ya, cabai rawit sebanyak ya, terus tergantung selera, karena saya sukanya pedas, jadi cabai rawitnya agak banyak ya. Jadi ini opsional aja. Tambahkan garam dan kita ulek dengan batu lado. Jadi ulekannya ini sampai halus banget ya. Nah, ini adalah hasil dari ulekan bumbu yang akan ditumis. Kemudian ini adalah ada bumbu kering, yaitu ada poka, ada cengkeh, pala, ada kayu manis, ada adas, dan sebagainya ya. Di sini sudah tercantum, dan di sini saya akan campurkan dengan kelapa rendang atau kelapa yang sudah saya sangrai dan saya tumbuk bersama-sama di batu lado ini sampai halus. Oke, sekarang saya siapkan pan ya, dan saya isi dengan minyak sedikit. Kemudian saya membagi dua bumbu tadi yang sudah saya tumbuk dengan batu lado, kemudian saya tumis ya. Jadi ini saya sudah bagi dua untuk daging satenya berikutnya. Jadi kita tumis seperti ini. Setelah wangi, kita masukkan, jangan lupa ya, masukkan, ini penting banget, daun kunyit, 2 daun kemudian ada serai 2 di sini, kemudian ada 6 lembar daun jeruk, dan 1 lembar daun salam ya, jangan lupa. Oke, ini kita aduk-aduk dulu sampai bumbunya wangi ya.
Sekarang saya masukkan air sebanyak 1 liter ya. Setelah ditumis, kita masukkan air dan kemudian biarkan airnya sampai mendidih ya, seperti ini. Kita campur dulu, kemudian kita biarkan sampai mendidih. Oke, sekarang kita tinggalkan dulu sampai kita tunggu. Selagi kita tunggu mendidih, kita akan membuat campuran dari tepung ya, yang akan kita campur sebentar sebagai kuahnya, yaitu tepung beras dan tepung terigu ya. Untuk ukuran takarannya kamu bisa lihat di kolom deskripsi. Kemudian di sini saya masukkan kelapa goreng yang tadi saya sudah tumbuk. Kemudian di sini ada kacang goreng. Sebenarnya kalau kamu punya hati sapi, kamu bisa goreng dan kamu haluskan juga boleh, ada jika ada. Tapi di sini saya menggantikan dengan santan kara sebanyak 1 saset aja, dan campuran airnya adalah sebanyak 400 ml ya. Ini saya campur dulu ya. Jadi tepung beras dan tepung terigu aja, lebih simpel, kamu bisa mudah mendapatkannya ya, karena yang seharusnya biasanya kalau bisa kamu bisa mencampurkannya dengan tepung ketan sebanyak setengah gelas ya, atau sebanyak 100 gram. Dan ini kita campurkan ya, cukup 1 saset beras ketannya setengah, 1 saset santan kara aja, setengah gelas, jangan banyak-banyak, cukup segini aja bisa ya. Oke, kita campur lagi dan kita aduk lagi beras, kemudian kita sisihkan dulu. Tepung beras biasanya juga 1 gelas ya, tapi di sini saya menggunakan tepung terigu. Oke, kita aduk dulu ya, tapi tepung terigunya di sini cuma 2 sendok aja ya, ingat jangan banyak-banyak. Kemudian ini saya kasih pewarna ya, ini kasih perwarna kuning sedikit ya. Kemudian saya kasih pewarna merah biar hasilnya lebih cantik ya, kita kasih. Tapi ingat, bukan pewarna tekstil ya, ini adalah pewarna makanan ya. Jadi kita campur sesuai dengan kebutuhan ya, setetes aja, jangan banyak-banyak. Oke, kita campur seperti ini. Setelah itu jangan lupa masukkan santan sebanyak 1 saset ke dalam campuran terigu ini. Nah, setelah mendidih seperti ini, saya masukkan 1 kilogram daging khas ya. Jangan lupa ini dagingnya harus daging khas ya, jangan yang banyak lemaknya. Ini adalah daging yang bisa kita tusuk ya, dan ini juga bisa dibuat rendang ya. Jadi ini kamu bisa memilih daging seperti daging khas yang untuk membuat rendang. Sekarang saya masukkan 3 sendok cabai ya, cabai keriting ya, yang sudah saya blender tadi, yang sudah saya haluskan. Ini 3 sendok aja ya, biar warnanya cantik dan rasanya juga enak. Oke, ini kita
masak sampai selama 1 jam ya. Masak selama 1 jam sampai daging sapi ini menjadi empuk banget. Jangan sampai alot ya, karena sate itu sangatlah susah-susah gampang ya, karena biasanya kalau kita mau bikin sate harus betul-betul dagingnya itu empuk ya, dengan cara kita ungkep dulu seperti ini ya, empuk banget. Dan kita masaknya juga selama 1 jam ya. Kita bisa lihat, nah setelah 1 jam dan sudah empuk, sudah bisa ditusuk, kita angkat ya dari panci ini, dari kuahnya. Dan kemudian saya matikan kompor dulu, sebentar saya diamkan dulu untuk membuat satenya. Oke, sekarang saya potong-potong seperti ini ya. Jadi potongnya ini sesuai selera, karena ini saya memotong dagingnya, motong daging satenya ini untuk teman-teman saya makan, untuk keluarga saya makan, jadi potongannya itu gede-gede ya, atau besar-besar. Tapi biasanya kalau untuk jualan tentu ada kategori tersendiri ya, cara memotongnya jauh mungkin lebih tipis. Tapi ini karena sesuai dengan kondisi, jadi potongannya itu disesuaikan dengan kondisi ya. Oke, sekarang saya potong-potong dulu seperti ini. Ini potongnya sedang ya, jangan tidak besar, tidak juga kecil ya. Untuk penyajian di meja makan. Oke, sekarang kita lihat. Nah, di sini saya mengambil tusuk sate ya, caranya seperti ini ya. Ini saya tunjukkan caranya. Kamu bisa putar-putar seperti ini, jangan sampai dagingnya hancur ya. Tapi sebelumnya saya akan menumis daging ini sebelum saya tusuk dengan tusuk sate. Ini akan saya tumis dulu ya, tumis dulu dengan bumbu setengah tadi. Bumbu yang sudah tumisan saya tumis dulu, kemudian saya masukkan dagingnya ya, daging yang sudah kita potong-potong tadi ya, agak sampai bumbunya tercampur dan rasa dari daging ini lebih meresap dengan bumbunya. Jadi bumbu satenya dalam penyajian sate Padang ini ya, kita tumis dulu dengan bumbu biar lebih empuk dan bumbunya lebih meresap dengan teknik ditumis dulu seperti ini. Oke. Tumis terus ya sampai warnanya agak kecoklatan seperti ini, kemudian kita siap untuk menusuknya di tusukan sate yang sudah saya siapkan. Ingat ya, tusukan satenya harus direndam air panas dulu atau air hangat agar steril. Oke.
Nah, oke, sekarang kita tusuk seperti ini caranya. Kita ambil potongan yang agak besar ya, pertama-tama, kemudian yang kedua juga ya. Jadi kita putar-putar seperti ini ya di daging, pada daging sate caranya. Jadi ada tekniknya juga ya. Jadi tekniknya kita potong, kita putar seperti ini, dan itu, dan caranya kita agak masuk ke dalam ya. Nah, ini yang paling kecil kan paling atas ya. Yang paling atas itu yang paling kecil, agar lebih bagus, dan harus disisakan di depannya ya, supaya kalau makannya nanti bisa ditusuk juga lontongnya atau ketupatnya. Nah, ini semua sudah selesai ya. Ini ada 23 tusuk ya. Jadi 1 kilo ini ada 23 tusuk yang sudah saya siapkan, yang sudah saya bikin ya. Oke, ini sih kita bakar dulu ya. Oke, sekarang saya mau membuat kuah ya. Jadi ini ada bumbu-bumbu yang daun-daunannya ya. Saya akan angkat dulu. Kita keluarkan dulu dari kuah ini ya. Kalau kamu bisa menyaringnya juga jauh lebih bagus ya. Oke, seperti ini. Kita angkat ya. Oke. Setelah bersih seperti ini, kita masukkan adonan tadi ya, tepung yang sudah dicampur ya. Kita masukkan dengan campuran tepung yang sudah kita masukkan. Jadi kita masak untuk kuahnya ya, atau untuk saus dari sate Padang ini. Oke, kita bisa lihat bagaimana cantiknya warnanya ya. Oke, sekarang di sini ada, saya aduk-aduk dulu ya biar lebih tercampur lagi dengan kuah daging tadi. Dan kemudian di sini kamu lihat kan, saya memberinya 4 sendok kelapa tadi ya, kelapa sangrai, karena saya senang karena bisa lebih wangi. Oke, sekarang kita masukkan minyak miso atau minyak sate sebanyak 2 sendok teh aja ya. Seperti ini. Kemudian di sini ada bumbu kambing atau bumbu kari yang biasa dibuat gulai nangka ya. Kita masukkan juga sebanyak 1 sendok teh. Kemudian kita aduk-aduk. Jadi bumbu ini adalah bumbu rahasia yang wangi banget ya, cocok banget buat sate Padang ya, untuk penyajian sate Padang, karena itu yang membuat sate ini menjadi rasanya lebih khas ya. Seperti itu. Oke, sekarang kita aduk-aduk sampai ini mendidih. Setelah mendidih, kita bisa angkat dan sudah siap untuk kita sajikan. Tapi sebelumnya saya masukkan dulu, oh ya, saya lupa. Saya masukkan 2 saset ya, 2 saset Royco atau kaldu ayam atau kaldu sapi, 2 saset kaldu sapi. Terserah Anda ya, tapi di sini saya cuma punya kaldu ayam ya, saya masukin aja kaldu ayam sebanyak 2 saset. Oke, saya campur-campur lagi, kemudian saya rasa-rasa bagaimana rasanya, sudah pas belum. Kalau sudah pas dan sudah mendidih, ini kita sudah bisa angkat. Oke, ini saya masukkan sedikit lagi pewarna kuning ya, biar lebih cantik warnanya. Oke, saya aduk lagi seperti ini.
Nah, ini kita sudah lihat sudah agak mendidih ya. Jadi setelah mendidih seperti ini dan sudah kental seperti ini, kita sudah bisa menyajikannya ya dengan satenya yang wangi banget. Pokoknya bentuknya wah. Penampakannya udah mantap banget ya. Ini ada aduk-aduk dulu ya. Oke. Ini sudah siap untuk kita matikan kompor dan siap untuk di plating. Oke, sekarang saya sudah siap dengan pan pembakaran saya. Ya, di sini saya sudah kasih minyak sedikit. Saya sudah oleskan minyak dan satenya sudah saya siap bakar. Jadi satenya di sini saya bakar hanya untuk membuat aroma ya, aroma bakar aja. Tapi bukan untuk memasak sate ini sampai matang. Jadi buat aromanya biar lebih ada rasa bakarnya, dan itu tujuan dari dibakarnya sate Padang ini, karena pada dasarnya satenya udah mateng karena udah dimasak dan udah ditumis pula dengan bumbu, dan tentu saja tinggal diberi aroma aja ya. Oke, kita bakar dulu di dalam pan ini sampai selesai. Oke, masukkan semua aja, satu kali kerja. Nah, ini sudah kita lihat sudah ada bakar-bakarnya ya, dan kemudian saya sudah mengeluarkannya dari pan pembakaran ya, dan saya siap untuk memplatingnya seperti ini. Jika kamu punya pembakaran ikan itu jauh lebih bagus ya, yang karena saya cuma punya pan anti lengket ya, kamu bisa pakai itu juga, atau kamu bisa pakai teflon. Oke, ini caranya. Kita masukkan dulu di dalam kuahnya. Cara penyajiannya, kita beri ketupat atau lontong, kemudian ini saya sudah di piringnya, kemudian ini saya beri kuah, dan saya beri sate di atas ketupat ini atau lontong ini ya, kemudian akan saya siram dengan kuahnya. Oke, dan jangan lupa beri bawang goreng. Wow, ini mantul, teman. Terima kasih sudah menyaksikan resep sate Padang saya hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Dan saya siap untuk menghidangkannya dan memakannya. See you in my next video. Bye. Hai guys, hari ini kita lagi makan masakan sate Padang. Gimana rasanya? Enak banget. Enak sekali, apalagi mumpung gratis yang buatkan cewek cantik, masya Allah. Bumbunya berasa banget, bumbu kacangnya. Terus coba dagingnya.